Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guys. Gue mau nanya sama lu, udah pada nonton film KKN di Desa Penari nggak? Belum. Yang belum, gue mau kasih tahu datanya mencengangkan, guys. 11 hari ditonton oleh 5 juta penonton di Indonesia. Luar biasa. Menariknya adalah kebanyakan kaum muslimin ya atau warga masyarakat Indonesia itu lebih suka nonton film mistis. Kenapa ya? Ada apa sih sebenarnya? Ustaz nonton belum? Belum. Gue aja belum nonton. Kalau kita lihat dulu nih, kalau kita lihat film-film dulu, kayak misalkan dulu ada film Si Manis Jembatan Ancol, kan film horor tuh. Terus apalagi tuh? Terus aja gue kagak hafal film-film. Jin dan Jun kan film-film yang ya pokoknya berbau dengan apa namanya? Berbau dengan mistis, jini oh jini, terus kemari ada suster ngesot, ada apa lagi tuh? Pokoknya banyak banget tercatat di Indonesia bahwa ada ratusan film-film horor yang sudah hadir untuk menghibur para pecinta film horor di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin. Ada apa? Sebenarnya boleh nggak sih? Ya, kan kita nanya gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh. Ya, nonton itu boleh. Menjadi hiburan kita, ya, menjadi penyegar bagi kehidupan kita, boleh-boleh aja. Cuman harus kita tahu bahwasanya kita ini sebagai orang Islam, ya, kalau kita bicara gaib, memang kita boleh dan harus percaya dengan hal yang gaib. Tapi perlu kita tahu bahwasanya percaya kepada yang gaib bagi orang-orang yang beriman, kita percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya adanya malaikat-malaikat Allah. Kemudian kita percaya dan yakin akan adanya surga dan neraka. Kita tahu akan adanya akhirat. Kita tahu bagaimana ada hari kiamat. Itu percaya kepada yang gaib. Nah, banyak kan orang kita ketika dia menonton film-film horor yang berbau mistis, akhirnya yang terjadi adalah pendangkalan akidahnya dia. Makanya gue banyak lihat orang-orang yang dia suka banget nonton film-film horor atau mistis. Kebanyakan dia itu jadi penakut, justru malah penakut. Tapi nonton, lucu nggak? Tapi dia nonton, tapi efeknya jadi penakut. Makanya penayangan film-film ini sebenarnya membuat manusia itu pada akhirnya jadi takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada makhluk yang bernama jin. Kita hitung ya, apal nggak nih? Gue mau tahu nih para netizen, apal nggak jumlah nama setan-setan di Indonesia? Kita hitung, kita list. Misalkan mulai dari kuntilanak, terus kuntil biang, pocong, wewe gombel, terus udus gembel, setan gepeng dulu tuh, terus kolor ijo, apalah susur ngesot, tuyul, babi ngepet, banyak bener guys. Bahkan kalau kita hitung ini di daerah Jakarta pada umumnya, belum di Jawa Barat, ya, belum di Jawa Tengah. Beda lagi nama-namanya tuh, belum nanti di Sulawesi, belum nanti di Kalimantan. Itu banyak lagi jenis-jenis makhluk jin. Padahal mereka ini semua tergolong dalam makhluk jin yang bernama jin. Ya, sehingga ya Indonesia mah unggul banget dah. Pakai kalau dibilang, pokoknya kalau nonton film horor Indonesia itu lebih serem daripada film-film di negara-negara lain. Ya, makanya solusinya guys, buat lu semua, gue mau kasih solusi bahwasanya kalau kita sudah sering nonton film ini, ya, penekanan di mana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ini memang harus takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis sahih mulia bagaimana jin
ini memang ada ya, jin ini memang makhluk yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita takut dengan mereka, justru mereka akan membesar seperti gunung Uhud, berani kepada kita. Tapi kalau kita berani kepada mereka, mereka ini akan mengecil seperti lalat. Terus solusinya yang kedua buat kita semua bahwasanya nonton boleh ya, nonton boleh. Tapi harus kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan syar'i yang diterapkan di dalam agama Islam. Kita umat Islam jangan sampai ketika kita nonton justru akan menjadi pendangkalan akidah di kalangan kita kaum muslimin. Kalau gue boleh bilang, boleh nggak gue bilang saat ini umat Islam sedang mengalami krisis akidah. Kalau gue boleh bilang itu, maka jawabannya adalah krisis akidah yang kita alami bersama. Makanya nggak heran ketika film mistis dihadirkan, disajikan untuk kaum muslimin Indonesia, warga masyarakat Indonesia, ini gila guys. Dari 11 sampai dengan tanggal sekarang, itu hampir 30 sampai 11, artinya 11 hari ya. Ini hampir 5 juta penonton. Gue lihat beritanya di liputan6.com. Guys, ada yang gue lupa guys. Contoh banyak kejadian-kejadian yang kita lakukan atau peristiwa yang kita lakukan ternyata ini mengandung kesyirikan. Kenapa? Ini efek dari masyarakat kita nonton. Misalkan mereka nonton film mistis. Terus di film itu diajarkan bagaimana cara cepat kaya supaya dia nggak kerja tapi duitnya banyak. Akhirnya terlintas di benaknya adalah ya udah deh, gue mau cepat kaya. Bagaimana caranya? Pesugihan. Mereka lakukan pesugihan, mereka sewa tuyul, mereka terus dengan babi ngepet. Mereka melakukan dengan meletakkan sesajen, mereka melakukannya dengan cara karung laut ya. Terus dengan sedekah bumi, banyak hal. Artinya ini kebiasaan masyarakat kita yang ternyata ini mengandung kesyirikan. Oleh karenanya kalau ada di antara kita yang pernah melakukan itu, segeralah bertobat pada Allah. Karena hakikatnya Allah nggak butuh dengan kopi kita, Allah nggak butuh dengan sesajen kita, Allah nggak butuh KTP Islam kita. Tapi yang Allah butuhkan adalah bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada qada wal qadar. Oke, silakan pantengin terus channel gue. Insya Allah channel ini membantu kita untuk tercedaskan lah insya Allah ya. Yang kurang puas dengan channel gue, yang mau nanya-nanya dengan channel gue, atau yang mau bergabung di grup gue, di deskripsi yang bawah ada link Telegram. Lu klik, lu otomatis udah ada di dalam grup itu. Kalau lu udah masuk nggak bisa keluar. Siap-siap. Pokoknya kalau udah klik, lu udah di dalam. Kalau mau keluar nggak bisa. Lu harus izin dulu sama admin. Oke, gue tunggu. Barakallahu fikum. Wafaqukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.